Selamat datang di channel Multimax. Halo, salam jumpa kembali di Multimax. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana perkembangan dunia nanti. Sesuai prediksi saya tahun lalu bahwa nanti akan Amerika dipimpin oleh orang nomor satu, yaitu Donald Trump, dan itu terjadi di 2024. Satu hal yang saya takutkan di sini adalah akan menjurus dengan sesuatu yang sangat bergejolak, yaitu menjurus pada Perang Dunia Ketiga. Oke, sedikit mengulik tentang Perang Dunia Ketiga. Di sini desas-desus tahun yang lalu dalam sebuah politik di Amerika. Jadi masyarakat lebih condong ke Donald Trump karena ingin perubahan yang dahsyat. Problemnya, Amerika sekarang dipimpin oleh Donald Trump adalah orang yang memiliki sifat optimis yang luar biasa, ambisi yang sangat tinggi, ego yang kuat. Problemnya, apakah dia akan menuju perubahan besar yang baik atau yang buruk? Apakah merubah Amerika menjadi lebih baik atau lebih buruk? Saya kira di sini akan terjadi perubahan besar pada Amerika yang menuju mempercepat kehancurannya. Kenapa? Karena dipimpin oleh orang yang ambisius, memiliki sifat ego yang tinggi, yang mempunyai sifat tamas atau lomba. Ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sempurna atau tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, maka dia akan menghasilkan kemarahan. Dari kemarahan akan menghasilkan kebingungan. Dari kebingungan akan menghasilkan kebodohan. Dari kebodohan akan menghasilkan kehancuran. Nah, disinilah, karena Amerika akan dijauhi oleh banyak sekutunya. Problemnya, akan terjadi inflasi yang tinggi. Tahun-tahun pertama ketika pemimpinan dia mulai bergejolak, setahun kemudian akan terasa ekonomi atau inflasi itu sangat tinggi, karena dimulai dampaknya dari para sekutu hanya memikirkan kondisinya dia ketimbang sekutunya. Karena kondisi dunia akan mengalami krisis, terutama sekutunya sangat terpengaruh, yaitu Eropa yang terdekat dengan US. Satu sisi mengenai prediksi alam yang tidak setuju dengan hal ini dan mendukung untuk mencapai kehancurannya. Ada titik jenuh ketika ruang kosong itu mulai terpenuhi, yang akhirnya kekosongan itu mulai berisi orang yang dulu tidak tahu, negara-negara dulu yang tidak mengerti mulai mengerti tentang politik Amerika dengan nilai tukar dolarnya
Ya, di sini akan mulai sekutunya menjauh dengan problemnya masing-masing. Begitu dulu juga ada hubungan antar negara-negara di Asia itu akan mulai sangat menjauh. Inflasi akan terjadi pada dolar. Karena apa? Karena nilai tukar, hubungan bilateral antar negara seperti Asia dengan Asia, negara Asia lainnya itu tidak menggunakan dolar lagi. Dan pada akhirnya sebagian negara akan mengalami melakukan hal yang seperti itu. Ada yang menggunakan aliansi perkumpulan antar negara yang tidak menggunakan dolar juga. Dan ada juga antara hubungan bilateral melakukan perdagangan terutama di bidang mineral dan energi. Yang dulunya menggunakan nilai tukar dolar sekarang tidak lagi. Dengan hal seperti itu, maka dolar itu akan mulai kembali pulang ke Amerika dan mengakibatkan dolar melimpah ada di Amerika sendiri, yang akhirnya terjadilah inflasi. Itu gambaran yang secara sederhana. Zamannya dolar akan mulai terlihat di 2026, akan mulai terlihat memudar. Emosi pemimpin baru ini akan semakin memuncak, dan dia akan mengumpulkan beberapa sekutunya melakukan hal-hal yang di luar pertarungan yang sehat. Akan terjadi sebuah konflik ketika ada sesuatu juga di sekutu mereka yang ingin lepas. Dan juga di sini saya lihat ada persaingan yang tidak sehat atau pertempuran yang tidak sehat dengan melakukan kecurangan. Itu sudah dibangun atau dikelola sebelumnya sebagai antisipasi ketika terpuruk. Yang saya takutkan ini adalah sebuah senjata. Apalagi senjata ini adalah senjata biologis atau senjata kimia yang sangat berat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ambisi manusia ketika dia dalam keadaan amarahnya memuncak karena kebodohannya tidak terpenuhi dalam sebuah keinginan, maka hal-hal yang seperti itu akan ditempuh oleh sebuah negara. Justru itu yang saya takutkan. Dan rancangan itu sudah dikerjakan sebagai antisipasi. Karena di sini yang bekerja sama tentang hal ini adalah para elit global. Kenapa dia ikut dalam sebuah rencana seperti itu? Karena dia memiliki saham keuangan yang besar di salah satu negara.
yang ia bantu. Ya, itu sedikit gambaran prediksi 2025 sampai 2050 tentang politik antar negara atau di dunia. Mengenai negara kita yang dipimpin oleh presiden baru kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, kita harus optimis ya, karena kita sudah memilih mereka. Dan juga dia adalah presiden terpilih. Saya salut. Akan tetapi di sini juga ada problemnya. Kita akan dimusuhi juga. Walaupun kita atau presiden kita atau pemimpin kita tidak berbicara, saya memusuhi kamu. Walaupun seperti itu, tidak melakukan persekutuan ke aliansi A atau aliansi B, walaupun tidak, karena tiap negara itu mempunyai intelijen di bidang media juga. Jadi opini-opini masyarakat di Indonesia itu terbaca. Nah, itu yang mengakibatkan juga kita dianggap musuh. Dan walaupun presiden kita merupakan sebuah komitmen menjadi negara non-blok, tetapi ada kelonggaran untuk condong ke sebuah aliansi. Nah, disinilah kenapa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Sebenarnya dari dulu sudah jadi mercusuar, hanya saja kita tidak mengerti atau tidak merasakan. Indonesia ini adalah orang atau negara yang standar, tidak kaya dalam bidang pengetahuan maupun teknologi, tetapi negara kita kaya akan sumber energi dan mineral. Negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki jangkauan luas yang sangat. Akan tetapi kekayaan sumber energi, tanah dan mineral yang terkandung di dalam tanah itu maupun sumber airnya terletak di negara bagian tropis, dan dengan kesuburan tanahnya ini kalau dibandingkan negara di dunia itu, 20 negara yang sama yang ada di dunia itu sama dengan satu negara Indonesia. Itu kekayaannya. Jadi Indonesia tidak akan pernah miskin sekali, tidak pernah. Makanya itu masalahnya, Indonesia walaupun dijajah sekian tahun, bahkan ratusan tahun ya, tidak akan mencapai kemiskinan sama sekali. Karena sumber energi yang ada di tanahnya tropis, khususnya Indonesia, itu tumbuh. Hilang satu tumbuh lagi, hilang satu tumbuh lagi. Sama seperti ketika ditutup mata air di sini akan tumbuh lagi mata air yang baru. Itu perbedaannya. Kenapa kita tidak merasa? Karena kita tidak menjadi, artinya seperti yang saya bilang, kita tidak kaya dengan pengetahuan. Ketika kita mulai nanti di atas rata-rata, di atas standar, negara kita negara standar. Ketika mulai naik dengan adanya kepemimpinan yang baru ini,
start awal dunia mulai goyah. Karena apa? Negara yang kaya tiba-tiba pintar. Itu yang ditakutkan. Makanya nanti walaupun presiden kita itu hanya memindahkan kepalanya ke sini, negara lain sudah bingung. Kenapa? Karena seperti mercusuar tadi, ketika diarahkan ke sana, makanya di sanalah mata dunia akan melihat. Ketika diarahkan ke kiri, maka mata dunia juga ke kiri. Karena mercusuarnya di sini, yang menyinari di sini. Itu yang akan terjadi. Sekalipun negara lain yang mempunyai teknologi tinggi, dia tetap akan tergantung pada Indonesia. Karena sumber energinya, sumber mineralnya, sumber kekayaannya ada di dompet Indonesia. Dengan seiring waktu akan terjadi transfer pengetahuan. Mulai dari standar naik, setahun kepemimpinan, 2 tahun kepemimpinan, dan bahkan ke-4 dan kepemimpinan itu sudah sangat terlihat. Terutama apa? Di tahun pertama hukum itu ditegakkan. Jadi ya, terutama ini bersih-bersih dulu. Tanpa bersih-bersih ya otomatis tidak bisa belajar. Orang yang belajar di tempat yang kotor akan terganggu. Orang yang belajar dengan pikiran yang kotor maka juga akan terganggu. Makanya itu sama dengan pikiran kita supaya fokus. Jadi hilangkan dulu pikiran yang mengotori kita, yang A dan B. Seperti itu. Itu tekniknya bagus sekali untuk saya acungkan jempol pada presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto. Bersih, setelah bersih kita baru bisa belajar. Kita baru bisa melihat siapa orang-orang yang pintar. Sama seperti kita menanam padi di sawah. Kita harus bakar dulu ladang itu, sawah itu. Bersihkan dulu dari gulmanya. Setelah bersih, baru kita baca, hancurkan. Tanah itu hancur. Dengan kehancuran tanah itu, penjahat-penjahat tadi hancur. Dia akan menjadi pupuk. Tanah itu akan menghasilkan unsur hara yang bagus. Setelah itu baru kita datangkan orang-orang pintar yang harus ditumbuhkan sebagai benih di sawah kita, di ladang kita. Kita mau menanam padi, otomatis padi yang tumbuh, bukan gulma, bukan lagi rumput-rumput yang liar ya, yang mengganggu tanaman kita. Ya, sekarang setelah padi itu tumbuh, kita tinggal akan menuainya. Seperti itu, lambat laun. Kemungkinan setelah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia sudah tinggal menumbuhkan sayapnya. Nah, cuman di sini ada gangguan ya, setelah menjelang akhirnya jabatan beliau, yaitu perang ekonomi ini tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak kompetitor kita, yang akhirnya dia pada kalang kabut dan membuat sekutu yang tidak baik
dengan cara tidak sehat, perang yang tidak sehat, perang ekonomi yang tidak sehat, perang apa namanya ya, perang kejahatan ya, otomatis membuat senjata-senjata yang bisa membunuh secara massal. Yang terlihat itu adalah sebuah penyakit, propaganda. Itu yang akan terjadi menjelang akhir-akhir jabatan beliau. Itu yang saya takutkan adalah masuk ke Indonesia, tapi saya pikir tidak. Kenapa? Karena semesta masih melindungi dunia kita. Itu akan terbongkar karena kelalaiannya dia juga. Dan setelah itu dia akan semakin terpuruk. Terpuruk masalah bahan baku dalam kebutuhan negara mereka. Terpuruk masalah ekonomi, yaitu otomatis inflasi yang luar biasa. Barang sedikit, uang yang banyak, tidak dipergunakan oleh dunia lagi. Sebagian besar negara di dunia bertransaksi seperti zaman kuno, yaitu bertransaksi secara barter, atau dia menggunakan sebuah jenis transfer logam mulia. Jadi nanti logam mulia tertentu sebagai acuannya, barter atau transfer barang, seperti itu. Mengenai ekonomi kita di Indonesia ini, terutama di pulau-pulau tertentu, itu akan banyak dikunjungi para wisata. Saya harapkan anak-anak muda untuk menekuni bahasa asing. Karena 5 tahun ke depan nanti itu akan mulai terlihat dari 3 tahun ke depan. Nanti 5 tahun ke depan itu sudah terlihat, sangat terlihat. Secara otomatis 30% bahasa kita akan bahasa asing. Orang asing akan mulai datang dan banyak melakukan investasi, bekerja maupun menetap. Karena itu ada salah satu kemungkinan negara sekutu kompetitor kita, dia ingin keluar tetapi tidak bisa pada aliansi sekutunya. Maka dari itu dia memberikan kebebasan pada rakyatnya untuk keluar dari negara, mencari pekerjaannya atau berinvestasi. Karena sebelum negaranya itu bangkrut. Kita lihat nanti, prediksi saya ya, di 3 tahun ke depan itu akan mulai, dan 5 tahun ke depan itu 30% kita akan sudah berbicara dengan bahasa orang asing. Nanti buktikan. Dan setelah itu melihat kondisi Indonesia selalu sangat berkembang, apalagi di bidang pengetahuan,
teknologi mulai naik tapi tidak seberapa. Pengetahuan ya, orang-orang pintar mulai berdatangan, dan dalam segi pariwisata ekonominya sangat tumbuh, dan itu akan dilirik negara-negara lain. Nanti akan terjadi persaingan kebudayaan untuk menumbuhkan pariwisata, karena dunia melirik Indonesia itu maju dengan pesat dengan adanya satu pengetahuan. Tetapi tentang ilmu pengetahuan akademik. Terus yang kedua tentang pariwisata, itu Indonesia sangat dibanggakan. Tetapi yang masalah kepertanian itu masih kurang pemahamannya. Padahal ya negara kita adalah negara agraris, dan itu akan dikembangkan nanti setelah kepemimpinan yang baru nanti. Karena masyarakat kita belum siap, masih mengandalkan tradisi. Di sini ada dilema antara tradisi, kebudayaan, pariwisata, dan kemajuan. Di sini masih terjadi benturan. Itu yang mengakibatkan bahwa bukannya orang bodoh, karena Indonesia tidak punya pengetahuan, cuman terbentur oleh tradisi. Tetapi selalu semesta memberikan imbalan. Cuma jangan berpikir yang aneh-aneh. Di 2025 ke depan, ikuti kata hati, usaha apapun itu akan tetap menghasilkan sesuatu, asal dengan jalan yang tulus, baik. Apapun pekerjaannya masih tetap standar. Hanya peredaran uang itu 3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan itu akan terasa. Kalau setahun nih dari kepemimpinan yang baru ini, baru awal-awal, belum terlihat. 2 tahun mulai terlihat sedikit. Di tahun ketiga itu cus. Ya, siap-siap, terutama adik-adik yang tidak bisa berbahasa asing, persiapkan diri. Semua itu hanya sebuah logika, kepintaran itu tanpa sebuah bahasa. Dan di sini dibutuhkan persaingan yang kuat, karena seperti kita kedatangan ikan yang tiba-tiba lewat di depan kita mau menangkap A atau B, itu tergantung kepintaran kita. Nanti supaya tidak kita sudah ada ikan baru buru-buru mencari alat, nanti terlambat. Persiapkan jaringnya, berbahasa, itu nomor 1. Jadi sepintar apapun tangan ini menangkap, walaupun kita ditambah lagi 2 tangan, itu tetap tidak sebanyak kita menggunakan jaring. Karena kita memiliki lebih dari 2 tangan, mata kita
hanya dua. Kita akan menjurus ke salah satu subjek yang harus kita tangkap. Semakin banyak tangan kita, mata kita hanya dua, tetap saja susah. Jadi yang dibutuhkan ada alat, yaitu sepintar apapun kita, tanpa bahasa kita hanya berlogika. Oke, adik-adik semua, teman-teman, saudara-saudara, semoga ini sebagai bahan acuan di 2025 sampai 2030 dan optimis melakukan hal-hal yang baik, karena dari itu semesta akan membantu kita juga. Tetap tersenyum, jalani aktivitas dan menikmati bersama saudara-saudara, keluarga maupun siapapun yang Anda cintai. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Multimax. Sampai jumpa di episode berikutnya.